Saudara, lingkaran survei Indonesia atau LSI Denny JA menyebut jika Anies Baswedan gagal dapat tiket untuk maju sebagai capres pada pemilu 2024, maka dipastikan Pilpres menjadi pertarungan dua pasang calon. DI tergesa-gesa? Tidak. Saya justru menyadari sepenuhnya bahwa sebagai partai pemenang pemilu, pengusung utama Presiden Joko Widodo, yang selalu konsisten unggul dalam survei semua lembaga survei, dan pemilik golden ticket, sebenarnya seluruh mata, baik entitas politik maupun masyarakat Indonesia hari ini sedang tertuju kepada ketua umum kami. Survei yang kita lakukan saat ini, memang Pak Prabowo sudah mengungguli Pak Ganjar ya, dari tadi. Seluruh koalisi pemerintahan hari ini juga menjadi pengusung presiden berikutnya. Karena saya membutuhkan kesinambungan mega-mega monumen yang sudah saya lakukan dan belum selesai. Yang kedua, silahkan siapa yang mau jadi presiden, siapa mau jadi calon wakil presiden, dan format koalisinya seperti apa. Survei Capres 2024 terbaru Agustus 2023, Prabowo kalahkan Ganjar bila Anies gagal maju Pilpres 2024. Survei Capres 2024 dari lembaga survei LSI Denny JA. LSI Denny JA memprediksi Prabowo Subianto bakal mengalahkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 jika Anies Baswedan gagal maju. Survei yang digelar awal bulan Mei 2023 ini mengandalkan Anies gagal mendapat tiket maju Pilpres 2024 karena Mahkamah Agung memenangkan gugatan KSP Muldoko atas kisruh kepemimpinan Partai Demokrat. Dari skenario Pilpres tanpa Anies, Denny JA memprediksi kontestasi hanya akan diikuti Prabowo dan Ganjar. Hasilnya, survei Denny JA mencatat Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 50,4%, sementara elektabilitas Ganjar sebesar 43,2%. Sebesar 6,4% lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Pertanyaan tentang peningkatan elektabilitas Prabowo ketika head-to-head melawan Ganjar, LSI Denny JA menemukan faktornya, yakni karena migrasi pemilih dan awalnya mendukung Anies. Jadi ini adalah koalisi perubahan gitu ya. Maka menerjemahkan pemilu itu tidak semata-mata sebagai satu suksesi gitu ya. Tapi juga ini cara untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang ada. Dan itu jamak saja di mana-mana di dunia itu negara-negara melakukan pemilu tiap 5 tahun, ada yang 4 tahun gitu. Hanya untuk melakukan suksesi kepemimpinan dan melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai satu evaluasi seperti itu, pastinya nawaidunya adalah sangat baik ya. Bagaimana membenahi negara bangsa ini agar jauh lebih maju gitu ya, jauh lebih berkeadaban dan jauh lebih tentunya mampu berkompetisi, berkontestasi dengan dunia internasional ya, di fora internasional gitu, daya saing kita dan sebagainya. Sebetulnya itu. Jadi domestik ini yang harusnya di internal Indonesia ini yang seharusnya memang diperbaiki. Nah, dalam motivasi itu tagline-nya jelas sekali hari ini adalah kalau tidak salah Mas Anies akan menyampaikan dengan konsepsi besar, yaitu meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Ini jadi ada dua kosakata atau kata kunci yang sangat penting, yaitu meluruskan ya, jalan apa, jalan kebenaran pastinya seperti itu ya, dan bagaimana menghadirkan keadilan. Jadi justice di situ, entah keadilan ekonomi, keadilan sosial, ekonomi, dan itu ya, karena memang dipicu atau mungkin di-trigger oleh realitas di mana kesenjangan sosial ekonomi kita masih tinggi sebagai dampak dari COVID ya, 3 tahun berturut-turut secara intensif kemarin itu ternyata memberikan satu dampak yang dahsyat gitu terhadap munculnya kesenjangan yang berakhir dengan tentu peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Dan inilah yang harusnya memang direspon oleh gitu yang akan berkompetisi dalam pemilu Presiden 2024 nanti. LSI Denny JA memprediksi pendukung Anies lebih banyak yang berpindah ke Prabowo dibanding migrasi ke Ganjar. Sebesar 50,8% pendukung Anies berpindah ke Prabowo. Bagaimana nasib Agus Harimurti Yudhoyono jika Cawapres Anies Baswedan bukan dia? Pasalnya Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy menginginkan agar bakal calon wakil presiden mendamping Anies Baswedan dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ini diungkapkan Gus Coy saat diskusi virtual pada Rabu 2 Agustus 2023. Gus Coy berpendapat jika Cawapres Anies Baswedan dari NU maka bisa menambal kelemahan Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dijelaskan Gus Coy, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan basis Nahdliyin. Karenanya Gus Coy meminta
tiga partai politik pendukung Anies yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS legowo bahwa capres tak harus dari internal koalisi. Meski demikian, Gus Coy menyebutkan jika pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Anies Baswedan. Adapun sejauh ini nama-nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga didorong sebagai cawapres Anies. Selain AHY muncul pula nama Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa, Susi Pujastuti, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menanggapi hasil survei sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitasnya konsisten berada pada urutan ketiga. Bahwa survei yang paling akurat adalah perhitungan suara saat pemilihan presiden pada 14 Februari 2024. Peluang menjadi oposisi ya. Jadi memang kenyataannya khususnya dua partai yang ada di Koalisi Perubahan itu yaitu PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat itu memang betul-betul dalam posisi yang tidak ada di pemerintahan. Nasdem memang ada di pemerintahan, tapi karena sedang mengusung Anies Baswedan kelihatannya tentu tidak happy ya dari pemerintah itu sendirilah. Sekarang sudah jelas-jelas adalah memang sebetulnya kalau mau menang gitu ya, dimanapun itu, bahkan di Amerika pun ketika Obama gitu ya muncul membawa satu konsep besar gitu ya, perubahan gitu ya, yes we can kan itu. Jadi menurut saya lah itulah esensi dari pemilu. Kalau ingin meraih dukungan gitu ya, tunjukkan bahwa calon-calon ini gitu ya, tidak hanya calon dari perubahan gitu ya, itu betul-betul memahami kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan negara bangsa kita itu apa hari ini dan ke depan, kan gitu. Nah, kalau sudah menurut dia, saat ini dirinya fokus melakukan sosialisasi mengenai gagasan bila terpilih menjadi presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan penurunan dan kenaikan hasil survei merupakan hal yang biasa. Terkait dengan bakal calon wakil presiden pendampingnya, Anies enggan mengungkapkan kapan cawapresnya akan diumumkan. Ia berujar hal itu akan diumumkan pada waktunya. Adapun survei teranyar Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Anies berada di posisi ketiga dengan meraih 21,5%. Sementara Prabowo menduduki puncak survei dengan elektabilitas 36,8%, disusul Ganjar Pranowo yang meraih 35,7%. Temuan itu berdasarkan survei yang digelar pada 20-24 Juni 2023. Politikus PKS Mardhani Alisera menyatakan sosok bakal cawapres untuk Anies yang terpenting bisa meningkatkan elektoral di Pilpres dan menguatkan Koalisi Perubahan, sehingga dia menambahkan kemenangan di Pilpres bisa didapat. Mardhani menyinggung bahwa kerjasama Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat dan KPP tak dibangun secara instan. Ia meyakini siapapun sosok cawapres yang dipilih Anies akan diterima oleh parpol di Koalisi Perubahan.